Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki dari al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu hakikoh itu pemahamannya dari Allah secara langsung, bukan dari katanya. Makanya orang yang memahami ilmu hakikoh itu berarti dia sudah di level hakul yakin. Keimanannya di level kebenaran hakiki yang mutlak dari al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu hakikoh diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang sekarang ini akan saya bagikan kepada Anda semua terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam kitab tersebut Allah menyampaikan suatu kalam hakikat yang bunyinya, kata-kata yang diucapkan para dokter itu adalah kata-kataku. Perlu diketahui, kalam hakikat itu tidak bisa diartikan secara tekstual. Kalau misalkan diartikan secara tekstual, maka kita akhirnya berpikiran bahwa Allah menjadi dokter. Allah berubah wujud menjadi dokter. Atau Allah menjelma menjadi dokter. Kemudian dia berkata-kata tentang kesehatan. Tidak demikian. Tetapi kalam hakikat itu memiliki makna tersirat. Petunjuk yang sebenarnya ada di balik kalimatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan di dalam kitab tersebut bahwa wali Allah, ya, di level al-waqwah, itu perkataannya, al-waqwah itu dibalik apa yang dikatakan. Maksudnya ciri-ciri wali Allah yang duduk di makom al-waqwah itu menyampaikan pesan yang tersembunyi di balik perkataannya. Jadi petunjuk yang sebenarnya bukan pada perkataannya, tetapi di balik apa yang dikatakan. Seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, misalnya dikatakan oleh beliau bahwa himmah-himmah, keinginan-keinginan tidak bisa mengkoyak tirai takdir. Yang artinya takdir dari Allah itu tidak bisa dirubah. Walaupun kita berkeinginan kuat ingin berubahnya. Nah, itu penjabarannya sangat panjang. Berkaitan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu tidak bisa dipahami secara tekstualnya, apalagi oleh orang awam yang tidak mengetahui tentang Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu hakikat itu hanya didapati oleh orang-orang yang telah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali lagi kepada apa yang akan saya bagikan mengenai sebagian isi dari kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkalam hakikat, saya ulangi yang tadi, kata-kata yang diucapkan para dokter itu adalah kata-kataku. Maknanya, ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang diucapkan para dokter itu, hakikatnya adalah ilmu dari karunia, dari pemberian, dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dalil mengenai hal itu yang berkaitan dengan makna yang saya sampaikan barusan, itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Dokter adalah ciptaan dari Allah. Kemampuannya juga diciptakan oleh Allah. Berdasarkan firman Allah pada surat As-Saffat ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan juga mengenai
firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 60 juga berkaitan. Yang bunyi firmannya adalah, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Jadi manusia yang Allah ciptakan, ilmunya itu tidak terlepas dari pemberian, dari ciptaan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang dokter. Nah, tentang kalam hakikat ini, kenapa saya bagikan kepada Anda semua? Karena saya ingin mengingatkan bahwa perkataan dokter itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengetahui ilmu pengetahuan tentang kesehatan, yang mana itu dari dokter yang ahli di bidang itu, misalnya tentang bahayanya rokok, yang sampai sekarang masih banyak orang membelinya walaupun harganya sudah tinggi, satu bungkus sudah 20.000 lebih. Sudah diberi peringatan pada bungkusan rokoknya bahwa itu berbahaya. Ada fotonya yang mengerikan. Orang-orang yang sudah mengalaminya. Itu masih banyak dibeli oleh saudara-saudari kita yang seiman. Nah, itu orang yang buta mata hati. Tidak paham ilmu, hakikat. Kemudian hanya percaya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang merokok itu tidak akan mati karena umur di tangan Allah. Mereka lupa bahwa Allah itu menjadikan hubungan sebab akibat. Sudah menjadi ketetapan bagi Allah bahwa apapun itu ada akibatnya. Perbuatan kita pasti ada akibatnya. Jika seorang itu mati memang bukan mutlak dari rokok, tapi ingat, umur yang panjang misalkan seorang itu yang merokok, bisa jadi kena penyakit. Tidak mati, tapi berpenyakit. Kemudian biaya hidup terkuras gara-gara mengobati penyakitnya. Kemudian keluarganya juga sengsara. Gonta-ganti, gantian menjaga kamarnya ketika dirawat di rumah sakit. Nah, itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi merugikan keluarganya juga. Jadi kalau misalkan di bungkusan rokok sudah disematkan bahayanya rokok, yang mana itu sudah diteliti oleh para ahli di bidang kesehatan, dan sudah banyak orang yang memang meninggal karena banyak menghisap nikotin yang ada di dalam rokok. Dan saya pun juga bermimpi tentang haramnya rokok sudah 2 kali. Yang salah satunya itu lebih jelas bahwa Allah juga akan menyiksa bagi orang-orang yang merokok. Di neraka itu akan disiksa sampai orang yang saya beritahukan di dalam mimpi itu pingsan saking takutnya atas siksaan Allah. Bagaimana kok bisa disiksa? Kan ada sabda Nabi yang menyatakan bahwa kita nanti itu akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban atas uang yang kita cari. Caranya bagaimana kita mencari, dengan cara halal atau haram, yang kemudian ditanya juga untuk apa dikeluarkan, dibelanjakan untuk apa saja. Misalkan untuk rokok, kemudian rokok dibakar, sama saja hakikatnya membakar rezeki dari Allah. Maka terkena pasal ayat surah Ibrahim ayat 7. Orang yang kufur nikmat akan diazab. Dan Allah mengingatkan azab Allah itu sangat keras. Nah, hal ini saya sampaikan supaya kita menyadari, belajar berhakikat. Ketika melihat informasi yang penting, yang memberi manfaat kepada kita, misalkan salah satunya adalah ilmu kedokteran, maka ingatlah hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmunya Allah meliputi seluruh manusia. Ilmunya manusia tidak mungkin terpisah dari ilmu ciptaan Allah. Kemampuannya dari Allah. Seperti itu saudara-saudariku. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Allah melalui dokter-dokter yang Allah ciptakan, nanti dia akan mendapat musibah atas apa yang dia dustakan tentang peringatan itu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah tidak mungkin menasihati, menampakkan zatnya di muka bumi ini. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, dia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.